A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa taala, the Lord of the world, who is giving us mercies and blessing, so we can gather here this good condition and happy situation. Salawat and salam always be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, brother and sister fillah rahimakumullah. Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah Indonesia melaksanakan pembatasan aktivitas yang dimulai pada bulan Maret tahun 2020. Pembatasan aktivitas fisik ini sungguh membuat Indonesia dalam keadaan yang genting. Namun tahukah Anda bahwa pada pandemi COVID-19 ini, menurut laporan Big Data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik, mengungkapkan bahwa selama pandemi COVID-19, ekonomi online atau penjualan online di Indonesia meningkat dengan tajamnya. Pada bulan Maret tahun 2020, 320% ekonomi penjualan online Indonesia meningkat. Pada bulan April tahun 2020 kembali meroket lagi hingga mencapai 480%. Pandemi COVID-19 juga memaksa pemuda-pemuda bangsa yang dulunya dinina-bobokkan oleh kurikulum yang baku dan kaku menjadi pemuda yang lebih aktif, yang lebih kreatif dan inovatif. Semua orang dipaksa untuk paham teknologi secara instan. Mau tidak mau, willy-nilly, baik yang kaya maupun yang miskin, yang tua maupun yang muda, semuanya dipaksa untuk paham teknologi. Kita lihat perkembangan yang sangat luar biasa yang kita alami saat ini. Ini adalah sebuah momen kalau kita mau berpikir secara positif. Bagi pemuda-pemuda bangsa kita, khususnya pemuda-pemuda Islam, bagaimana kita memanfaatkan pandemi COVID-19 ini sebagai ajang kita untuk berkompetisi dan meningkatkan kemampuan umat Islam, sehingga umat Islam akan bangkit ke depannya. Kira-kira bagaimana jawabannya? Maka saya di sini untuk menjelaskan sebuah pidato atau sebuah materi dengan judul COVID-19 dan kebangkitan umat Islam. Jawabannya ada dalam surah Al-Asr ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan yang rugi, kecuali mereka yang ingat mengingatkan dalam kebaikan dan mereka yang ingat mengingatkan dalam kesabaran. Dari pemaparan ayat di atas, maka dapatlah kita simpulkan dua hal yang apabila kita pegang, maka kebangkitan pemuda Islam akan terjadi. Yang pertama, manfaatkan waktu luang. Selama pandemi COVID-19, kita diberikan waktu luang yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya waktu kita kaku dan tidak fleksibel, kini menjadi lebih fleksibel. Kita bisa belajar, kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja. Pagi, subuh, malam, tengah hari, di musola, di masjid, di kampus, bahkan di kamar sekalipun kita bisa belajar. Wow, sangat luar biasa. Masya Allah. Ini apabila kita manfaatkan. Kita lihat di media sosial, bersebaran berbagai pelatihan-pelatihan online. Yang dulunya pelatihan tersebut sangat mahal.
Tapi karena COVID-19 terpaksa dialihkan dengan digital atau online, sehingga menekan biaya pelatihan tersebut menjadi berkali-kali lipat turun dari harga sebelumnya. Manfaatkan. Kita sebagai pemuda harus manfaatkan untuk menambah skill kita, knowledge kita. Seperti pelatihan wirausaha, pelatihan public speaking, dan pelatihan-pelatihan benefit lainnya. Kalau kita ambil ini, maka pengetahuan kita meningkat, skill kita padat, dan kita menjadi orang yang bermanfaat minimal untuk diri kita pribadi, umumnya untuk masyarakat, keluarga kita, negara kita, dan bangsa kita, serta agama kita. Yang kedua adalah manfaatkan media sosial. Kita lihat saat ini saudara-saudaraku, bermunculan stand-stand baru di pinggir jalan. Stand-stand kecil saja yang dimiliki oleh pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar yang memiliki waktu luang. Mereka membuat stand-stand, mereka foto makanan dan minuman yang mereka buat yang menggiurkan dengan view yang bagus. Kemudian mereka share. Hanya seperti itu. Orderan datang. Kalau Anda malas, mereka akan mengantarkan ke rumah Anda lengkap dengan protokol kesehatan. Ini peluang. Kenapa tidak kita ambil? Jadikan setiap media sosial kita sebagai stand-stand baru kita, sebagai store-store baru kita, sebagai market, toko kita. Sehingga apa? Sehingga ketika COVID-19 selesai nantinya, kita menjadi pribadi muslim yang mandiri dalam bidang ekonomi. Saya rasa dua hal ini yang apabila kita pegang, maka kebangkitan umat Islam akan terjadi setelah COVID-19 ini selesai. Tidak menunggu selesai. Masa COVID-19 ini umat Islam akan maju dan berkembang dengan pesatnya. Yang pertama, kita manfaatkan waktu luang untuk meningkatkan skill kita, meningkatkan kemampuan knowledge kita, dan mandiri dalam bidang ekonomi. Tiga hal ini menjadi modal besar untuk kebangkitan umat Islam ke depannya. Saya Nanda Trimulan mengajak Anda dan kita semua untuk bersama-sama bangkit dan membangkitkan umat Islam yang sedang tertidur saat ini. Mari bersama-sama kita bergerak, maju, kita kalahkan pandemi ini menjadi pemuda muslim yang tangguh ke depannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.